Perkenalkan, nama saya Adelia Andara dengan NIM 7242144002. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang dimana judulnya itu menganalisis aktivitas pekerjaan pada bidang manajemen perkantoran. Teman-teman, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa kantor itu bisa rapi dan teratur? Kenapa ya? Itu semua karena manajemen perkantoran. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang dimana di video ini terdapat pengertian, ruang lingkup, tujuan, hingga pekerjaan dalam manajemen perkantoran. Definisi manajemen perkantoran menurut para ahli. Manajemen perkantoran adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, manajemen perkantoran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan administrasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini mencakup pengelolaan informasi, komunikasi, serta berbagai pekerjaan administratif yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Ruang lingkup manajemen perkantoran ada 5. Pertama, pengelolaan informasi, yaitu kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan organisasi. Kedua, pengelolaan dokumen dan arsip, yaitu mengatur penyimpanan dokumen agar tertata rapi, aman, dan mudah ditemukan kembali. Ketiga, surat menyurat, yaitu meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar sebagai sarana komunikasi resmi. Keempat, pelayanan administrasi, yaitu memberikan layanan kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Dan kelima, penggunaan teknologi perkantoran, yaitu pemanfaatan perangkat teknologi seperti komputer dan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Jadi di kantor itu banyak banget loh yang diurus, mulai dari data sampai pelayanan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan dalam bidang manajemen perkantoran. Di kantor itu banyak loh jenis pekerjaan. Yuk kita bahas satu-satu. Jenis pekerjanya ada 8. 1. Pekerjaan administratif. Pekerjaan administratif adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen. Intinya, mengolah informasi menjadi dokumen. Contoh, mengetik surat, membuat laporan, menginput data. 2. Pekerjaan kearsipan. Pekerjaan kearsipan adalah kegiatan mengelola dokumen agar tersimpan rapi dan mudah ditemukan kembali. Intinya, menyimpan dan mengatur dokumen. Contoh, menyimpan arsip, mengelompokkan dokumen, mencari arsip. 3. Pekerjaan sekretariat. Pekerjaan sekretariat adalah kegiatan yang membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Intinya, mendukung aktivitas pimpinan. Contoh, mengatur jadwal, menyiapkan rapat, membuat notulen. 4. Pekerjaan pelayanan, front office. Pekerjaan pelayanan adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan tamu atau pihak luar. Intinya, memberikan layanan dan informasi. Contoh, menerima tamu, menjawab telepon, memberikan informasi. Selanjutnya yang kelima, pekerjaan korespondensi, surat menyurat. Pekerjaan korespondensi adalah kegiatan mengelola surat sebagai alat komunikasi resmi. Intinya, mengatur komunikasi tertulis. Contoh, menerima, mencatat, membuat, dan mengirim surat. 6. Pekerjaan pengolahan data, informasi. Pekerjaan ini berkaitan dengan mengolah data menjadi informasi yang berguna. Intinya, mengubah data menjadi informasi. Contoh, input data, rekap data, membuat laporan. 7. Pekerjaan pengelolaan perlengkapan, logistik. Pekerjaan ini berkaitan dengan pengelolaan fasilitas dan perlengkapan kantor. Intinya, memastikan kebutuhan kerja tersedia. Contoh, mengelola inventaris, pengadaan barang, pemeliharaan alat. 8. Pekerjaan keuangan administratif.
Pekerjaan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan sederhana di kantor. Intinya, mencatat dan mengelola keuangan. Contoh, mencatat transaksi, mengelola kas kecil, membuat laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas aktivitas utama pekerjaan dalam kantor. Nah, pekerjaan kantor pada umumnya berhubungan dengan 4 macam aktivitas pokok, yakni yang pertama catatan atau records, angka atau figures, dan perhitungan atau computation, serta penyimpan hasil atau retention of product, serta komunikasi internal dan eksternal. BPPK 2008 menjabarkan pekerjaan kantor menjadi 2 macam kegiatan pokok, yaitu pekerjaan yang bersifat tulis-menulis dan pekerjaan yang tidak bersifat tulis-menulis. 1. Pekerjaan yang bersifat tulis-menulis. 1. Penanganan surat masuk dan keluar. 2. Pendiktean. 3. Pengetikan surat. 4. Pengoreksian surat. 5. Penandatanganan. 6. Penyimpanan surat. Arsip. 7. Perhitungan. 8. Pengurusan kepegawaian. 9. Pengurusan perlengkapan. 10. Pengurusan keuangan. 11. Pembuatan laporan. 12. Agenda dan jadwal kerja. 2. Pekerjaan yang tidak bersifat tulis-menulis. 1. Penggadaan. 2. Penataan ruang kantor. 3. Penataan lingkungan kantor. 4. Pelayanan telepon. 5. Penerima tamu. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran dan fungsi pekerjaan kantor. Nah, manajemen perkantoran itu penting banget loh, karena jadi pusat informasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi pekerjaan kantor. Peran dan fungsi pekerjaan kantor. Peran pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor memiliki peran penting dalam organisasi, yaitu mendukung kegiatan operasional organisasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan, memperlancar komunikasi antar bagian. Fungsi pekerjaan kantor. Menurut Sedarmayanti, fungsi pekerjaan kantor meliputi fungsi informasi, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan organisasi. Fungsi komunikasi, menghubungkan antar bagian dalam organisasi. Fungsi dokumentasi, menyimpan dokumen sebagai bukti kegiatan. Fungsi koordinasi, mengatur kegiatan agar berjalan selaras dan terarah. Selanjutnya, materi alur kerja dan prosedur kerja SOP. Dalam kegiatan perkantoran, setiap pekerjaan harus dilakukan secara teratur dan sesuai aturan agar berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan alur kerja dan prosedur kerja yang jelas. Alur kerja, workflow, adalah urutan langkah-langkah pekerjaan dari awal sampai selesai. Alur kerja berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, menghindari kesalahan, serta mempercepat proses kerja. Dengan adanya alur kerja yang jelas, setiap pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Contoh alur kerja pengelolaan surat masuk adalah surat diterima, dicatat, didisposisikan, diproses, dan diarsipkan. Urutan ini harus dilakukan secara berurutan agar pekerjaan berjalan dengan baik. Sementara itu, prosedur kerja atau SOP, Standard Operating Procedure, adalah aturan atau langkah baku yang harus diikuti dalam melaksanakan pekerjaan. SOP bertujuan untuk menjaga ketertiban kerja, menghindari kesalahan, dan memastikan hasil pekerjaan sesuai standar. Contoh prosedur kerja pengelolaan surat masuk meliputi menerima surat, memeriksa kelengkapan, mencatat dalam buku agenda, memberi nomor surat, dan mendistribusikan ke bagian terkait. Alur kerja dan prosedur kerja saling berkaitan. Alur kerja menunjukkan urutan proses pekerjaan, sedangkan SOP mengatur cara melakukan pekerjaan tersebut. Keduanya sangat penting agar pekerjaan kantor berjalan dengan cepat, rapi, dan konsisten. Kesimpulannya, alur kerja membantu mengatur langkah-langkah pekerjaan, sedangkan prosedur kerja memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Dengan adanya alur dan prosedur yang jelas, kegiatan perkantoran dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan terorganisir. Nah, kita sudah selesai bahas materinya, maka kesimpulan dari seluruhan materi yang saya jelaskan yaitu, jadi manajemen perkantoran itu adalah cara mengatur semua pekerjaan di kantor supaya berjalan rapi, teratur, dan efisien. Di dalamnya ada banyak jenis pekerjaan seperti administrasi, kearsipan, pelayanan, sampai keuangan. Walaupun tugasnya berbeda-beda, semuanya saling mendukung satu sama lain. Nah, dengan adanya manajemen perkantoran, pekerjaan jadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu lebih memahami tentang manajemen perkantoran ya. Sekian, terima kasih video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.